Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afriansyah dengan NIM 24017091. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer kelas A1. Baik, di sini saya akan membahas konsep steganografi serta implementasinya, data hiding, dan document marking. Pertama, ada pengantar steganografi. Yang pertama, keamanan informasi utama. Di tengah maraknya ancaman digital, keamanan informasi menjadi kebutuhan esensial. Tidak hanya konten pesan yang perlu dilindungi, tetapi juga keberadaan pesan itu sendiri. Yang kedua, ada steganografi yang menyembunyikan. Steganografi adalah teknik yang menyisipkan data rahasia ke dalam media lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Tujuannya untuk memastikan pesan tersebut tidak menarik perhatian. Yang ketiga, ada aplikasi luas. Teknik ini digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari individu yang ingin menjaga privasi, perusahaan untuk melindungi kekayaan intelektual, hingga pemerintah untuk komunikasi intelijen. Yang terakhir, ada perbedaan dengan enkripsi. Berbeda dengan enkripsi yang mengacak pesan agar tidak dapat dibaca tanpa kunci, steganografi menyamarkan keberadaan pesan sehingga seolah-olah tidak ada pesan rahasia yang dikirim. Apa itu steganografi? Istilah steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos, yang berarti tersembunyi, dan graphein yang berarti menulis. Secara harfiah, steganografi berarti menulis tersembunyi atau pesan tersembunyi. Intinya, steganografi menyisipkan pesan rahasia ke dalam media membawa seperti gambar, audio, atau video sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terlihat atau terdengar secara kasat mata. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa orang lain tidak menyadari adanya pesan tersembunyi di dalam media tersebut. Sebagai contoh, Anda bisa menyisipkan pesan teks rahasia ke dalam sebuah gambar JPG biasa. Meskipun gambar tersebut terlihat normal, di dalamnya terdapat informasi tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh pihak yang mengetahui metode penyisipannya. Selanjutnya, ada cara kerja steganografi. Yang pertama, pemilihan media wadah. Media digital seperti gambar, terutama dengan resolusi tinggi atau banyak piksel. File audio atau video yang dipilih sebagai wadah untuk menyembunyikan pesan. Media ini harus cukup besar agar perubahan kecil tidak terlihat. Yang kedua, ada penyisipan bit pesan. Pesan rahasia dipecah menjadi bit-bit data. Bit-bit ini kemudian disisipkan ke dalam bagian yang paling tidak signifikan dari media wadah, seperti mengubah bit terkecil atau less significant bit atau LSB pada setiap piksel gambar. Yang ketiga, ada proses encoding dan decoding. Pesan disisipkan menggunakan algoritma encoding tertentu. Untuk mengambil pesan, penerima harus menggunakan algoritma decoding yang sama. Proses ini memastikan pesan disembunyikan dan diakses dengan benar. Yang keempat, membutuhkan kunci atau algoritma. Seringkali steganografi memerlukan kunci rahasia atau algoritma khusus yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Kunci ini menambahkan lapisan keamanan, mencegah pihak yang tidak berwenang menemukan atau mengekstrak pesan. Yang kelima, integrasi dengan enkripsi. Untuk keamanan berlapis, pesan rahasia dapat dienkripsi terlebih dahulu sebelum disisipkan menggunakan steganografi. Ini berarti bahkan jika pesan tersembunyi ditemukan, ia tetap tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Selanjutnya, ada jenis media untuk steganografi. Yang pertama, ada gambar. Media paling umum, perubahan kecil pada piksel LSB tidak terlihat mata manusia, membuatnya ideal untuk menyembunyikan data. Yang kedua, ada audio. Bit data dapat disisipkan dalam sinyal audio pada frekuensi yang tidak terdengar atau pada bagian yang tidak signifikan dari gelombang suara. Selanjutnya, ada video. Dengan kapasitas data yang terbesar dan aliran frame yang cepat, video menawarkan peluang besar untuk menyisipkan pesan rahasia dalam jumlah besar. Selanjutnya, ada teks. Steganografi teks memanfaatkan pola spasi, karakter, atau bahkan struktur kalimat untuk menyimpan informasi. Misalnya, perubahan kecil pada spasi antar kata. Yang terakhir, ada jaringan. Data dapat disembunyikan dalam header atau file paket jaringan, atau dengan memanipulasi waktu tunda antar paket, membuatnya sulit dideteksi. Selanjutnya, ada teknik data hiding. Yang pertama ada less significant bit atau LSB. Teknik LSB adalah metode yang paling sederhana dan umum. Ini melibatkan perubahan bit paling tidak signifikan dari data media. Misalnya dalam gambar, setiap pixel terdiri dari beberapa bit yang merepresentasikan warna. Mengubah bit terakhir pada setiap pixel tidak akan menghasilkan perubahan warna yang terlihat oleh mata manusia, sehingga pesan dapat disembunyikan dengan aman. Namun, LSB rentan terhadap kompresi data, terutama kompresi lossy seperti JPEG, yang dapat menghapus atau mengubah bit-bit ini dan merusak pesan tersembunyi. Yang kedua, ada metode transform domain. Discrete Gaussian Transform atau DCT. Teknik ini mengubah data gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Perubahan dilakukan pada koefisien frekuensi tinggi yang kurang signifikan, sehingga lebih tahan terhadap
kompresi, dan manipulasi gambar. Discrete Wavelet Transform atau DWT. Mirip dengan DCT, DWT memecah gambar menjadi komponen frekuensi yang berbeda, memungkinkan penyisipan data pada bagian yang kurang sensitif terhadap persepsi visual. Dan yang lain ada masking dan spread spectrum. Metode transform domain dan spread spectrum umumnya lebih robust dibandingkan LCB karena lebih tahan terhadap berbagai bentuk manipulasi media. Selanjutnya ada contoh implementasi data heading. Yang pertama ada komunikasi rahasia. Digunakan untuk pertukaran pesan yang sangat rahasia antara dua pihak, di mana keberadaan komunikasi itu sendiri tidak boleh diketahui oleh pengamat. Yang kedua ada perlindungan data penting. Sebelum mengirimkan data yang sangat penting atau sensitif, data tersebut disembunyikan dalam file lain untuk menambah lapisan keamanan terhadap deteksi dini. Yang ketiga ada pelindungi informasi sensitif. Perusahaan dapat menggunakan steganografi untuk menyembunyikan dokumen rahasia atau cetak biru desain dalam file yang tampak tidak berbahaya. Yang keempat ada forensik computing. Dalam investigasi digital, steganografi dapat digunakan untuk melacak pelaku kejahatan dengan menyisipkan penanda unik dalam bukti digital. Yang terakhir ada intelijen dan militer. Digunakan secara luas oleh badan intelijen dan militer untuk mengirimkan instruksi, peta, atau informasi penting lainnya tanpa terdeteksi oleh musuh. Selanjutnya ada dokumen marking atau watermarking. Dokumen marking atau yang lebih dikenal sebagai digital watermarking adalah teknik yang menyisipkan informasi tambahan atau tanda identitas ke dalam dokumen digital, gambar, audio, atau video. Berbeda dengan data heading yang bertujuan menyembunyikan pesan rahasia secara utuh. Watermarking ingin berfokus pada perlindungan hak cipta, verifikasi keaslian, dan pelacakan distribusi. Watermark bisa berupa logo, teks, atau kode digital yang disiapkan. Ada dua jenis utama watermark. Yang pertama ada visible watermark dan yang kedua ada invisible watermark. Contoh implementasi dokumen marking. Yang pertama watermark photographer. Logo transparan atau tantangan yang disematkan pada foto digital untuk mengklaim hak cipta dan mencegah penggunaan tanpa izin. Yang kedua ada tanda keaslian sertifikat, kode unik atau pola tersembunyi yang disisipkan dalam sertifikat digital untuk memverifikasi keaslian dan mencegah pemalsuan. Yang ketiga ada pelacakan distribusi video, watermark yang disisipkan dalam film atau acara TV untuk melacak sumber kebocoran ilegal atau distribusi yang tidak sah. Yang keempat ada identifikasi dokumen internal, kode unik yang disisipkan ke dalam dokumen internal perusahaan untuk melacak siapa yang mengakses atau mencatat dokumen sensitif. Yang terakhir ada penerbit dan pemerintah. Digunakan oleh penerbit untuk melindungi e-book atau jurnal serta pemerintah untuk menandai dokumen resmi agar tidak dipalsukan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, menyembunyikan pesan. Steganografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan pesan rahasia sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada dua implementasi utama. Ada dua aplikasi utama, data heading untuk komunikasi rahasia dan dokumen marking atau watermarking untuk perlindungan hak cipta dan verifikasi keaslian. Selanjutnya ada penting untuk keamanan digital. Teknik ini krusial dalam lanskap keamanan digital modern, menyediakan cara inovatif untuk melindungi informasi sensitif. Yang terakhir ada pelengkap enkripsi. Ketika digabungkan dengan enkripsi, steganografi membentuk pertahanan berlapis, membuat pesan tidak hanya tidak dapat dibaca tetapi juga tidak terlihat, meningkatkan keamanan secara signifikan. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.